udah bisa berkomunikasi, bukan meninggal seperti yang beredar di thread ya. Ada Bengki J Oscar, ada tiga akun yang saya perhatikan menyebarkan berita bohong terkait meninggalnya Paus Fransiskus ini. Ini akun mancanegara semua ya? Ya, mancanegara. Jadi informasi ketiga mengenai akun X Vatikan yang mengumumkan Paus Fransiskus meninggal dunia. Jadi kita ulangi sekali lagi ya, penonton dan pemirsa, bahwa ini untuk informasi kedua. Ada akun X Vatikan yang mengumumkan Paus Fransiskus meninggal. Jadi memang kita tahu Paus Fransiskus dalam kondisi sakit dan masih dalam proses pemulihan. Tapi banyak beredar informasi, bahkan ini ada informasi dari akun X atau mengatasnamakan akun X Vatikan yang mengumumkan berpulangnya Paus Fransiskus. Kita langsung tanya sama Mas Asnil nih. Gimana Mas Asnil? ya, ini cukup cukup sentimental ya, karena memang Paus Fransiskus adalah tokoh spiritual ya, dan memiliki banyak jemaah. Nah, ketika dikabarkan mati ini ya memprihatinkan gitu. Tanpa kemudian informasinya ternyata, kalau saya cek ternyata itu nggak benar gitu. Nah, apalagi disebut di mention akun @vaticannews gitu ya. Nah, teman-teman yang lagi online bisa langsung aja tuh cek di akun Vatican News. Itu sama sekali malah informasi terbarunya menjelaskan kondisinya sudah mulai stabil, sudah mulai membaik, sudah mulai stabil gitu. Dan postingan terakhir yang saya baca itu adalah yang aslinya di X itu, kondisinya sudah membaik dan sudah mulai berkomunikasi dengan gereja di Gaza. Udah bisa berkomunikasi, bukan meninggal seperti yang beredar di thread ya. Ada Bengki J Oscar, ada tiga akun yang saya perhatikan menyebarkan berita bohong terkait meninggalnya Paus Fransiskus ini. Ini akun mancanegara semua ya? Ya, mancanegara. Jadi semua berbahasa Inggris. Oke. Artinya belum ada akun lokal yang turut memberitakan informasi ini? Tidak ada. Jadi dia dikabarkan meninggal oleh Bengki _J Oscar ini di Rumah Sakit Universitas Agostino Gemelli di Roma pukul 19.39. Tangkapan layar disebarkan pengguna media sosial pada Senin 24 Februari 2025. Dan tapi ketika saya cek di X Vatican News gitu ya, itu kabar terakhir dia sudah membaik dan sudah mulai berkomunikasi dengan gereja yang ada di Gaza. Di Gaza ya. Oke, baik. Jadi kita langsung simpulkan saja, Mas Asnil. Informasi atau berita mengenai akun X Vatikan umumkan Paus Fransiskus meninggal adalah hoax. Hoax ya. Okay. Hoax berangkat saja ya. Ingat ya, jangan disebar-sebarin. Ini menyangkut pemimpin Katolik dunia. Jadi memang informasi seperti ini jangan sebar-sebarkan. Oke, kita lanjut dengan informasi yang berikutnya. Tadi sudah 3, sudah kita pastikan hoax semua ya. Sekarang kita masuk ke informasi keempat mengenai Presiden Prabowo yang menerapkan aturan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak boleh memegang handphone. Nah, ini kalau ini benar berarti saya nggak boleh nih Mas Asnil. Iya, sama. Iya, ya kan? Untung saya udah 17. Iya, saya 16,5. Oke, gimana nih Mas Asnil? Ya, ini pertama kali muncul di mana nih beritanya nih? Ini itu muncul di TikTok. Ada di TikTok, ada di Facebook. Dan ini konten video yang kemudian beredar, dan ini punya pemicu sebenarnya, Bang. Oke. Kita tahu kan Australia sudah memberlakukan larangan kepada anak-anak di usia 18 ke bawah mereka ya. 18 ke bawah dilarang menggunakan media sosial karena dampaknya begitu besar gitu ya. Kecanduan terhadap gadget begitu parah, sehingga banyak anak-anak dan itu tidak produktif dan tidak dewasanya nanti mau jadi apa gitu. Ya. Nah,
beberapa bulan Januari itu disambut juga informasi ini oleh Komdiji, Oke. Muti Afid, untuk kemudian wah Indonesia perlu nih bikin aturan serupa. Blade-nya lagi dirancang. Ya. Dan dilakukanlah pertemuan-pertemuan, berbagai pertemuan untuk mencoba menggagas itu. Nah, maksud baik kemudian disambut oleh netizen. Muncullah informasi ini. Aturannya belum ada, masih dibahas. Memang pemberitaannya udah banyak ya. Ya. Pembahasan Muti Hafid bilang ini dampak secara mental pada anak, masa depan anak dan selanjutnya. Itu kita tidak bisa sangkal lah. Gadget ini pengaruhnya besar sekali gitu. Nah, ketika ini beredar, muncullah konten kreator ini yang kemudian menyebutkan bahwasanya Presiden Prabowo sudah melarang. Ini di apa Mas? Di TikTok. Di TikTok ya, oke. Di TikTok. Kira-kira dampaknya kalau dari sisi media sosial pengaruh nggak sih Bang? Menurut Abang nih? Sebenarnya nggak ngaruh sih. Yang dilarang banyak. Yang dilarang banyak, jadi dilanggar juga. Karena ketika dilarang, seperti yang lain nggak sih? Ketika dilarang, ini dilarang, tapi Tetap jalan. Tetap gitu. jalan. Artinya main belakang ataupun pelanggarannya masif tapi bisa diselesaikan secara damai. Memang mekanisme untuk melakukan itu juga agak repot ya, Mas Asnil. Kalau misalnya Katanya orang tua akan dia nanti atau ini ya, apa istilahnya itu vendor-vendornya ya atau apanya ya? Bagaimana tuh? itu tuh. Mungkin dikasih kamera, dikasih handphonenya Bang. Iya. Wah kamu anak-anak. Bayi aja sekarang udah megang kayak ginian kan? Iya. Oke, jadi memang ini sedang dikaji, sedang dibahas ya. Aturannya Blade. memang Itu nanti dalam dibahas. bentuk apa ya? PP atau apa nantinya ya? Kalau Undang-undang nggak mungkin. ada dua kalau nggak salah undang-undang atau PP, Perpres atau PP. Oke, Perpres Bentuknya. bunyinya ya. Kalau undang-undang butuh waktu kan, harus Butuh waktu harus ke DPR. Oke. Kemungkinan besar PP Perpres. atau Perpres. Memang. Ke arah sana memang ada. Ya ada. Tapi ke arah sebenarnya sana. juga apa? Narasinya bukan pelarangan ya, lebih kepada pembatasan ya. Ya Mas Asnil ya. Tidak, narasinya memang larangan sih. Oh, larangan. Larangan untuk anak-anak. Oh, oke. Oke, tapi yang muncul di TikTok ini tidak benar bahwa Presiden Prabowo menerapkan aturan anak di bawah umur tidak boleh memegang handphone. Ya, ini Bad People 2020. Udah banyak kan akunnya. nonton? Banyak sekali, Banyak 425.000. Wow. Komentar 6 ribuan. Oke. Apa salah satu komentarnya? Komen bentar. Yang pasti mungkin ada yang mendukung, ada yang enggak ya. Yang mendukung siapa kira-kira Bang? Yang mendukung ya orang-orang tua yang khawatir lah. Ya kan? Yang menolak pasti banyak. Iya. Wah, karena generasi mereka ini banyak sekali. Ya kalau kayak anak-anak seperti saya yang masih 16 tahun kan masih polos ya. Jadi kalau terlalu bebas kan khawatir juga kan.